tapi ada yang terlewatkan, hablum minal alam, itu yang nggak digaji itu, kenapa hilang gitu kan. Shine, terus education, sama lahir teori posibilistik gitu. Dia mengatakan bahwa ya manusia lah bisa mengatur lingkungan, tapi menurut saya itu agak teori yang agak sedikit bergeser, itu miskonsepsi gitu dengan kenyataan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para milenial sakti, para pemburu misteri, dan para pecinta hikmah. Hari ini di episode milenial sakti, saya bersama seorang milenial yang mungkin di daerah Kerawang, Bekasi tidak asing lah ya. Beliau juga aktif di beberapa komunitas sosial gitu ya. Tanpa panjang lebar ya, kita perkenalan dulu. Siapa Kang namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, biasa panggil Fauji gitu. Terus untuk alamat sendiri asal dari Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Pebayuran. Terus ya paling profesi ya, oke. Profesi sebagai apa ya? Mungkin pendidik lah. Pendidik. Ya, pendidik. Tidak pengajar berarti? Tidak, kalau pengajar hanya mentransfer ilmu ya. Saya lebih senang jadi pendidik gitu. Ini jawabannya langsung pendidik ya, Iya, tidak pendidik. pengajar. Berarti memang beliau konsen di satu bidang, itu pendidikan. Di satu bidang. Selain itu kegiatannya apa? Kegiatannya selain di pendidik, paling saya aktif di beberapa komunitas ya, sama juga di bidang sosial dan pendidikan gitu. Jadi untuk sekarang di episode ini kita akan ngobrol tentang pendidikan, komunitas sosial, karena beliau aktif sebagai pengajar sosiologi ya. Sosiologi dan geografi. Oh, sosiologi dan geografi, kita juga akan berbicara tentang hal seperti itu. Nah, di saya nih, di channel ini kita ada istilah milenial sakti. Nah, menurut Kang Fauji nih ya, Akang atau Bang gitu? Akang. Menurut Kang Fauji, milenial sakti itu, milenial yang sakti yang seperti apa sih? Versi Kang Fauji. Ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan milenial sakti itu milenial yang dimana punya pemikiran yang terbuka gitu, pemikiran yang freedom, yang sifatnya tidak dibatasi, tapi dia tahu di mana dia berada, dia bisa memperjuangkan apa yang ada di diri dia, dan apa yang misalkan dilihat dari lingkungan sosialnya itu kurang sesuai, itu dia harus bisa terjun di tengah-tengah lingkungan itu. Berarti secara tidak langsung milenial sakti itu adalah orang-orang milenial yang peka berarti ya? Iya, peka terhadap Yang kondisi peka. lingkungan dan sosialnya. Dan bisa berguna juga, tidak hanya peka berarti. Betul. Jadi sebenarnya semua pemuda ini punya keinginan ingin bisa aktif di kondisi lingkungannya sendiri gitu. Cuman dia tidak bisa bagaimana sih untuk mengarahkan dirinya gitu. Ya paling dia membentuk suatu komunitas. Saya lebih senang komunitas ya. Lebih senang gabung di komunitas daripada mungkin organisasi. Karena sifatnya di komunitas itu freedom gitu. Bebas. Lebih bebas gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kang Fauji nih, khususnya di daerah Pebayuran dan Bekasi sama Kerawang ya, karena memang aktifnya di sana ya. Iya. Generasi milenialnya itu seperti apa sih? Apakah karena memang di kawasan industri itu setelah sekolah, kuliah, kerja, atau apa gitu yang kelihatan? Oke, kalau berkaca di daerah saya sendiri ya, mungkin untuk sampelnya ada di daerah saya sendiri, daerah Pebayuran gitu, melihat milenial di sini ya mungkin agak bertolak belakang juga dengan dikenalnya bahwa Kabupaten Bekasi dan Kerawang ini sebagai wilayah industri, tapi sumber daya manusianya masih kurang terhadap pendidikan. Jadi mereka masih berorientasi ketika sudah lulus, ya mereka lebih banyak ya udah kita kerja gitu. Belum sampai tahap untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tapi ada juga beberapa, tapi sebagian secara umum kebanyakan yang memutuskan untuk kerja. Karena emang mungkin mikirnya bahwa di tempat tinggalnya sendiri itu dekat dengan wilayah industri. Tapi nggak menjamin mereka itu ketika sudah lulus langsung kerja. Langsung kerja di sana. Iya, langsung kerja di sana. Banyak hal-hal yang mungkin sulit untuk masuk ke perusahaan industri itu sendiri gitu.
Tapi kebanyakan pemikiran dari milenial-milenial di sini tuh emang setelah SMA itu langsung kerja gitu. Kebanyakan. Iya, kebanyakan seperti itu gitu Oke. orientasinya. Jadi mereka itu memandang bahwa ya sudah lulus SMA, SMK, mereka untuk memutuskan ya udah kerja aja gitu. Nah, untuk memperbaiki itu ini ya di komunitas Kang Fauzi nih, karena memang sudah terbangunnya seperti itu, apa yang dilakukan tuh supaya ya kalau bahasa kerennya itu pencerahan gitu ya. Paling yang dilakukan saya sama teman-teman ya itu paling ya ngebentuk inspirasi, memotivasi beberapa adik-adik milenial gitu bahwa orientasi ketika sudah lulus SMA, SMK itu nggak semerta-merta harus misalkan lanjut kerja di perusahaan gitu. Dia bisa mengembangkan pemikirannya. Nah, yang lebih senang lagi saya jiwa entrepreneurnya terbentuk gitu. Itu yang paling harus dibentuk. Jangan sampai dia punya orientasi harus jadi kerja di industri gitu. Tapi lebih baik ya udah menciptakan jiwa kewirausahaan. Itu yang paling saya senangi gitu. Oke nih, karena memang ini wilayah industri ya, saya akan mencoba bertanya ke ranah industri sedikit ya. Karena biasa nih daerah industri itu secara otomatis lingkungan tercemar nih. Iya. Nah, peran dari milenial, orang anak-anak milenial itu terhadap lingkungan khususnya di daerah sini, daerah Karawang atau Bekasi, Cikarang gitu. Seperti apa? Nah, peran anak-anak milenial ini ada sih beberapa komunitas yang lahir untuk menanggapi isu-isu terkait lingkungan gitu. Cuman kadang mereka hanya aktifnya beberapa daerah aja, belum sampai itu dampaknya secara luas gitu. Bahkan banyak hal-hal kejadian yang mungkin sedikit miris ya di daerah tempat tinggal saya sendiri yang mungkin berdekatan sama Sungai Citarum. Sampai tahun kemarin tahun 2021 itu kejadian lah banjir yang sangat ya luar biasa, jebolnya tanggul Sungai Citarum. Itu akibat ya mungkin adanya pendangkalan sungai dan daerah dasnya juga hampir rusak gitu. Nah, di situ mungkin banyak milenial ini yang terbangun gitu jiwanya untuk mengurusi lingkungan ini diperbaiki. Nah, cuman sekali lagi kadang suka berbenturan dengan pihak-pihak yang kurang support lah. Banyak yang pihak-pihak itu yang memanfaatkan kondisi lingkungan untuk kepentingan kelompok mereka. Itu yang saling berbenturan. Bahkan ada beberapa mungkin ya dibilang murid saya gitu, sharing sampai dia itu pernah ngebuka diskusi bareng salah satu menteri pendidikan lah. Itu dia bergabung di Free Day Klim ya tuh ya. Terus dia sharing ke saya, Pak ini gimana? Ya udah lanjutin aja. Terus saya pengen ngebongkar lah ibaratnya kebobrokan yang ada di sistem. Kata saya tuh, kamu hati-hati gitu. Kalau misalkan kamu terjun ke hal itu, kamu nanti bisa-bisa kalau kamu sendiri bakalan bahaya gitu. Kamu harus kuatkan lagi gitu. Ya terutama kamu juga harus ngebangun kelompok kamu sendiri biar ngelawan. Kalau misalkan ada intervensi dari kelompok lain, kamu bisa kuat gitu. Karena berbicara tentang lingkungan itu berbicara tentang ya bukan hanya kamu sendiri yang terancam, tapi banyak orang pun yang merasakan dampaknya. Oke, berarti dari sini tuh udah ada ya? Udah ada beberapa orang yang langsung ke tingkat nasional berarti ya, kalau gitu nasional. Ya. Tetapi sebagai dasar, otomatis ketika ada orang yang naik ke atas gitu ya, dalam artian ke ranah nasional, terus dasarnya sendiri di kampung halamannya udah kuat belum gitu? Kira-kira nih menurut Pak Uji. Dasar ke lingkungannya ya. Nah, kalau untuk dasar ke lingkungan sendiri ya di kampung halamannya sayangnya belum gitu. Dia tergabung secara keregionalan gitu. Malah dia langsung terjun ke sifatnya nasional. Tapi dia nggak bisa menghimpun yang di daerahnya sendiri. Pernah sih waktu itu saya gerakan dengan beberapa komunitas sosial sin, yang dimana itu waktu itu saya terapkan Shine, terus education sama adventure gitu. Dimana di situ ya bahasannya tentang lingkungan. Nah, sudah mulai tergerak nih beberapa dari sekolah SMA itu menghimpun, tapi ya sudah gitu hanya sebagai seremonial. Pergerakan ini cuman ya udah
ada itu waktu itu ada event kegiatan Hari Sampah Nasional eh, berjalan, tapi udah hari itu aja gitu, hanya sekedar testimoni aja gitu, seremonial aja, nggak berlanjut gitu. Tapi ada sih beberapa ex dari komunitas itu, ayo Pak katanya, bergerak lagi dalam kegiatan ini, ya minimal. Kira-kira apa tuh, kenapa seperti itu tuh? Kalau Nah, pandangan sosiolog, nah, sekarang kan masuk ke orang sosial nih. Kenapa seperti itu tuh? ya mungkin ya kadang ya untuk jiwa pemuda ya kadang-kadang ya, kadang ada kejenuhan mereka itu nggak satu pemikiran, jadi akhirnya mereka ya sudahlah, ibaratnya ketika kita harus mengembangkan komunitas ini, mereka kadang-kadang kebingungan sendiri gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi pemikiran mereka itu emang bagus ya, baik gitu kan, tapi secara kedewasaan, secara emosional mereka kadang-kadang nggak ngelihat kondisi gitu. Harusnya ya mereka itu kembali mungkin ya berkumpul, ya ibaratnya angkat satu isu lingkungan di daerahnya sendiri gitu. Terus nanti orientasinya mau kemana gitu, arahnya mau kemana gitu, sampai hal itu bisa rapih gitu. Oke. Ya. Kalau pendidikan ke masyarakat seperti apa tuh mengenai lingkungan? Apakah ada seperti penyuluhan atau seperti ketika terjadi banjir itu tuh? Nah, untuk pendidikan masyarakat sendiri ya sifatnya sosialisasi ya. Menurut saya sih agak kurang ya, agak kurang. Ya, berarti nah sekarang kira-kira yang akan bisa bergerak lagi itu siapa tuh? Kalau melihat sekarang mungkin udah agak sedikit pakem gitu ya, nggak ada lagi kegiatan. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang akan bisa menggerakkan lagi itu? Ya paling kalau misalkan untuk menggerakkan lagi, kita harus niat terlebih dahulu ya, awalnya gitu, harus kuatkan dulu nih arahnya mau kemana, terus ini pergerakannya nanti apa yang didapat gitu, ya mungkin dari pemudanya lagi gitu, dibangun gitu. Tuh, kalau misalkan kita mengandalkan generasi tua, kadang suka lambat gitu, pergerakannya suka lambat, kadang juga banyak hal-hal yang tergoyahkan dengan hal-hal kepentingan gitu. Oke. Saya lebih senang pergerakan pemuda, karena kalau emosionalnya kurang tertata, tapi dia punya niatan hal ini yang pengen saya lakukan gitu. Berarti memang isu lingkungan di sini juga masih, ya mohon maaf ya, masih kurang gitu ya. Masih kurang Bagus gitu. Kurang jelek lah. bagus. Nah, kalau saya cerna barusan nih, memang ada beberapa anak yang benar-benar gitu ya. Tetapi untuk dasarnya belum. Untuk maksud dasar itu, kalau komunitas itu dasar komunitasnya, daerahnya itu belum dibikin. Oh, ini bisa jadi daerah yang orang-orangnya semua sadar lingkungan. Belum ada berarti ya? Belum ada. Oke. Belum ada, masih taraf ya, orang-orang itu mungkin masih awam lah terhadap lingkungan itu ya. Sebagai pendidik, sekarang nanya sebagai pendidik. Di sosial ya, sebagai pendidik. Kira-kira apa yang dilakukan tuh? Paling sebagai pendidik ya saya mungkin menanamkan jiwa-jiwa yang sifatnya bahwa lingkungan itu harus dilestarikan gitu. Palingnya ketika saya mengajar gitu kan ya, di sekolah ya, paling saya tanamkan bahwa lingkungan itu harus dekat sama kita gitu. Ya kadang secara muslim sendiri gitu kan, ada hubungan hablum minanas, hubungan sama manusia, terus hablum minallah, hubungan sama Tuhannya itu sendiri. Tapi ada yang terlewatkan, hablum minal alam, itu yang digaji itu. Kenapa hilang gitu kan? Harusnya hal seperti itu hadir di tengah-tengah kita sebagai ya manusia. Ya alam itu berdampingan dengan kehidupan manusia, nggak bisa dipisahkan gitu. Nah itu juga kan banyak lah mungkin beberapa ya yang studi saya gitu kan, tentang bagaimana lingkungan ini bisa mengarahkan kehidupan manusia atau menentukan lah, kata seperti teori determinis kan, bahwa si lingkungan ini bisa atau mampu mengendalikan manusia gitu. Tapi kadang-kadang dengan perkembangan zaman, perkembangan modernisasi itu sendiri, kadang manusia bisa menyepelekan gitu. Dia punya penganggapan bahwa lahir teori posibilistik gitu. Dia mengatakan bahwa ya manusia lah bisa mengatur lingkungan, tapi menurut saya itu agak teori yang agak sedikit bergeser itu, miskonsepsi gitu dengan kenyataan itu sendiri. Nah, nih masih pendidikan ya. Gak apa-apa ya.
Nah sekarang gini, oke lah, isu-isu kota-kota industri otomatis berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Nah, dari sistem pendidikan sendiri nih, apakah ada pembeda gak sih sebenarnya antara kota biasa sama kota, ini kan kota industri ya? Iya, Anggap saja kota industri lah ya, yang ada dekat dengan pabrik-pabrik itu. Nah, apakah ada pembeda gak sih dari segi pembelajaran atau dari kurikulum lah bahasanya? Apakah beda kalau orang-orang yang industri itu kurikulumnya ada nih khusus nih tentang lingkungan, atau karena di sini berkaitan dengan industri, lingkungannya itu harus dipelajari masuk ke kurikulum, ada gak sih sebenarnya? Sayangnya bahwa pendidikan di kita itu nggak ada yang memeta-metakan seperti itu gitu. Sifatnya generasi general aja gitu. Berarti sama gitu. Sama ya? semuanya. Baik itu kawasan yang non industri yang Iya. asri gitu, sama yang, mohon maaf kalau yang industri kan kurang asri gitu. Iya, kurang asri. Jadi nggak ada ya. Bahkan di muatan lokal nggak ada. Itu sayangnya gitu. Padahal itu harusnya diangkat sebagai edukasi ketika seorang pelajar ini tahulah bahwa kondisinya itu emang berdekatan dengan industri, apa yang terjadi nanti gitu ke depannya. Oke. Nah, kalau misalkan hal itu nggak ada, mereka itu kayak ngeblank, buta aja gitu tentang kondisi lingkungannya. Ya kondisi lingkungan itu rusak ya, kayak merasa cuek aja karena emang dasarnya mereka nggak tahu gitu. Oke. Berarti masukan untuk itu apa? Nah, sebagai pendidik. Ya paling masukannya saya sebagai pendidik ya, untuk isu-isu lingkungan itu ya kalau bisa diterapkan lah dalam kurikulum. Ya minimal kurikulum lokal lah gitu kan, muatan lokalnya diangkat bahwa apa yang ada di sekitar lingkunganmu itu yang menentukan kehidupanmu di masa depan gitu kan. Oke. Nah, mungkin cuma satu lagi masalah. Ketika itu diangkat nih, kadang-kadang ya harus dipertegas juga nih. Guru-guru yang ngajar, jangan itu aja maksudnya. Nah, kalau saya lihat ya, kadang-kala guru ini ngajar ini dan itu bukan basicnya. Jadi kalau bisa nih, kalau ini saya pandangan saya dulu ya. Nah, kalau memang sudah ada di sini terbentuk komunitas lingkungan, nah jadi si petinggi komunitas lingkungan itu ya itu yang harus terjun ke sekolah sih. Jadi kalau lihat dari cerita Kang Pauji, ketika saya runut masuk ke pendidikan, itu sulit meskipun nanti ada mulok ya, muatan lokal yang khusus lingkungan, tapi nanti biasanya sekolah itu yang pasti ya dia aja yang ngajarnya ini, padahal dia tidak kompeten gitu. Iya betul. Jadi kalau seperti itu, untuk khususnya ya untuk orang-orang industri nih, ya harus bisa punya pondasi dulu biar nanti dia yang mengajar. Nah betul ya. Ya minimal ya punya basic terhadap pengetahuan lingkungan gitu kan. Nah, ya itu kesalahannya gitu. Banyak pengajar itu ya dia mengajar materi tentang lingkungan tapi dia bukan bidangnya di situ gitu. Jadi agak sedikit rancu gitu kan. Jadinya ya apa ya sifatnya kurang sesuai lah gitu. Nah, harusnya memang isu lingkungan ini bukan isu-isu sepele menurut saya. Isu lingkungan itu isu yang harus diseriuskan gitu. Karena ini menyangkut kehidupan kita juga kan, terus nanti generasi selanjutnya juga pasti merasakan kalau misalkan lingkungan itu benar-benar rusak gitu. Nah jadi berkepanjangan lah hal ini gitu. Jadi dari sekarang mungkin harus didasari bahwa lingkungan itu emang sangat berharga buat kehidupan kita sebagai manusia gitu. Terakhir Kang Pauji, pesan untuk generasi Z ya, generasi Z tentang tadi ya lingkungan, pendidikan, seperti apa sekarang? Ya paling paling pesan untuk generasi Z tentang lingkungan dan pendidikan ya tetap menjadi dirinya sendiri, memiliki jiwa idealis sebagai pemuda gitu kan. Apa yang kamu lihat ketika ada di lingkunganmu itu salah, ya kita harus bisa merapikan kesalahan itu. Jangan sampai kita berdiam diri, kita merasakan merasakan tertidur terlalu lama lah sifatnya gitu, tanpa harus membangun dan bergerak gitu. Ya seharusnya kita coba beberapa, ya minimal kita berbicara tentang lingkungan, dimana bahwa saya percaya bahwa pemuda ini sudah punya bekal intelektual
di sekolahnya masing-masing, diajarkan pengetahuan. Nah, di situ fungsinya pengetahuan itu bukan hanya sekedar peringkat di sekolah, juara 1, 2, dan 3, tapi fungsi pengetahuan itu ya dia bisa bermanfaat buat lingkungannya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah obrolannya panjang. Ya meskipun belum dalam gitu. Kalau dalam lagi, waduh, saya nanti ngorek-ngorek yang lain. Oke teman-teman, jadi isu lingkungan khususnya di daerah pinggiran Bekasi ya ini ya, bukan Bekasi atau khususnya Kecamatan Pebayuran nih, isu-isu lingkungan karena kita di sini adalah daerah industri. Jadi secara tidak langsung Pak Fauzi mengajak gitu ya untuk muda-mudi atau kaum milenial bahkan generasi Z untuk mencintai lingkungannya ya. Sekian perbincangan kali ini dan insya Allah nanti akan ada kelanjutannya. Kita akan bahas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.